dan hangat. Ya. Jadi ada enaknya, ada hangatnya nggak ada sekarang. Apa minuman hangatnya nggak ada nih. Ada kompor di situ. Soalnya gelasnya cuma 2, orangnya bertiga, mendingan nggak ada. Daripada Yang satu rebutan. teko, takutnya teko. Pakai teko yang minum. Daripada rebutan kan gitu. Ya gitu. Nah, di Sengat itu diskusi Santai enak dan santai, hangat. hangat Ya. tentang HR ya. Tentang HR. Ya, sip. Kaitan sama HR. Hari ini kita temanya apa, Pak? Hari ini kita temanya adalah koperasi mengatasi masalah, membantu HR mengatasi masalah keuangan karyawan. Ya. Ya. Jadi masih berkaitan dengan HR ya, teman-teman Sengators ya. Masih berkaitan dengan HR. Kemudian nah ini saya lupa, ada di salah satu pasal di Undang-Undang 13 itu primbonnya kata Pak Andreas kan. Itu menyebutkan bahwa untuk salah satu bentuk kesejahteraan untuk karyawan adalah melalui koperasi. Ya. Jadi malam ini kita akan bahas tentang koperasi. Ya, dan sudah hadir ya bersama kita di sini seperti di poster sudah kami sebutkan adalah Bapak Satmoko. Yeay. Bapak Satmoko, beliau selamat malam. Beliau adalah manajer gitu ya, manajer dari koperasi kredit. Koperasi kredit atau apa Pak? Kredit union gitu ya. Kredit union. Namanya Rahastra. Nah, di Bandung juga ya? Di Bandung. Di Bandung, di Bandung. Nah, nanti apa dan bagaimana koperasi kredit atau kredit union, kemudian Rahastra, kemudian apa perannya koperasi nanti membantu HR tadi mengatasi masalah keuangan karyawan. Karena kadang-kadang gini Om, seringkali karyawan datang, sering kan didatengin karyawan. Pak, saya sakit kepala, kenapa nggak bisa kerja? Anak saya mau masuk sekolah, duit lagi. Ada yang sakit gitu ya, mau lebaran, solusinya kemana? Nanti ke sini koperasi ya. Jadi banyak sekali sebenarnya manfaatnya buat koperasi ini. Dan kita akan diskusi, kita gali gitu ya. Nanti jangan lupa teman-teman seperti biasa gitu, memancing di balong. Yang mau sharing silahkan dong gitu. Kenapa mancing ke di balong? Kalau di ember kecil. Jadi ya, mancingnya di balong. Jadi kita 18.45, kemudian nanti jam 19.15 ya waktu Indonesia Ya, bagian barat. pokoknya kita ikutin aja dulu. deh ya. Ikutin, setelah itu nanti break sebentar, terus kemudian kita masuk lagi, muncul lagi, kita bahas tuntas gitu ya, mengenai koperasi tersebut gitu ya. Jadi kalau nanti ada putus sebentar, jangan kemana-mana, langsung nyambung lagi ya. Kita juga nggak mau lama-lama putus ya. Ya, kita nggak mau lama-lama, pengen nyambung lagi. Pengen nyambung lagi. Ya. Jadi jangan sampai nanti diputusin IG, ya kita putusin duluan. Ya, kita sapa dulu, kita kenalan dulu. Ya, kenalan dulu. Ya. Kita kenalan dulu ya. Yes. Siapa yang sudah hadir? Kita sapa dulu yang sudah hadir dulu. Ibu Ririn. Iya, Ibu Ririn MTCY. Ya, Ibu Ririn, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Ada BC Lodi, ya BC Lodi, terima kasih sudah gabung. Ya, Ibu ada lagi? Fiska Praditya, selamat bergabung, terima kasih. Fiska Praditya. Ya mungkin Bapak Ibu boleh sebutkan nama jelasnya, kemudian di mana, kemudian perusahaan apa gitu ya, mungkin bagian apa juga di perusahaan tersebut, boleh kita berkenalan ya. Sambil kita berkenalan, dari mana? Ya, sambil berkenalan. Ada yang dari luar Jawa barangkali? Biasanya yang langganan Ibu Jen. Belum pulang kantor kali ya. Dari Bangka. Ya, ada. Nah, Bu Billy Surabaya. Oh, halo. Iya. Akademi HR Indonesia. Terima kasih. Waduh. Ada nggak Bu Billy masuk nih? Iya, Akademi HR Indonesia bukan? Bukan, beda lagi Billy ya? Aris. Oh iya. Oke, Ya, Billy Aris, ya. Tante Billy. Terima kasih sudah bergabung. Ya, siapa lagi? Belum? banyak. Ya, Pak Heri Hermawan dari Samarinda. Wow, Yes. Terima kasih. Terima kasih sudah gabung dari Samarinda. Jauh-jauh, mudah-mudahan nggak macet di jalan nggak ya? Ya. Ini Ibu Gendis. Ibu Gendis Pangesti. Mahasiswa Mahasiswa Poltek SOS ya, Bu. SOS Bandung. Ya, Bandung, terima kasih Bandung. Terima Halo kasih Bandung. Teteh Gendis. Ini Teteh ya, berarti masih mahasiswa. Oh, mahasiswa Teteh ya? Teteh. Oke, terima kasih. Oke, terima Ada kasih lagi? Ibu Ada? Hastari Ajeng. Ibu Ajeng. Terima Bu Hastari kasih. Ajeng ya, terima kasih. Barangkali ada yang dari anggota koperasi Rahastra. Halo, kasih salam ya.
Yang dari Rahastra kalau gabung, Manajernya ya. Salam untuk manajernya gitu. ya Halo Pak Duoto ya, halo Bu Billy. Aduh. Bu Billy, Sehat selalu, alhamdulillah. Terima kasih, amin. Semangat, amin. Bu. Ya. Ibu Tirta dari Margahayu Raya, terima Raya, kasih. oh ya, makasih Bu. Soekarno Hatta ya Bu, bypass. Ya. Pak Irwan, ya terima kasih. Pak Furkon Rahmat, Ibu Husnul. Ibu Husnul, ya. Terima Tadi- kasih Bapak Ibu. Tadi apa Pak? Yang HR apa tadi? Akademi HR Oh, Akademi HR, terima kasih. Terima Kemarin kasih ada sudah yang siapa namanya saya lupa. Maaf nih. Ya, Kami makasih. sudah tua jadi suka lupa nama Sudah lupa aslinya. nama aslinya. Ya, Nama kita sendiri suka lupa ya soalnya. nama acaranya juga lupa. Makanya dilempar. Ya, Ketahuan. coba mau Ibu atau Ya. Bapak nih Mufid? Ibu Kartiko ya. Bapak. Ibu Kartiko Pandu, ya. Bapak atau Ibu Kartiko Pandu, terima kasih sudah join. Ada lagi yang dari luar, yang dari Bandung juga boleh perkenalkan. Terima kasih. Dari luar negeri, Bekasi, Bogor. Biasanya dari Bekasi, dari Bogor, dari tadi Surabaya udah. Ya, Pak Heri, terima kasih. Samarinda sudah. Yes. Ya. Ibu Jessica nih, ya terima kasih. Pak Christian 94, terima kasih. Ini kalau ada kode 94 apa ya? Tahun lahir kali ya. Dan Itu seumur dengan saya berarti. 49. Tua banget gitu. Nah, Pak Adit, saya Bekasi, makasih Pak Oh, Adit. iya. Ya, biasanya join juga nih. Oh iya Adit. Pak, terima kasih Pak. Namanya Adit atau Bekasi nih? Saya Bekasi. Ya. Adit Perdana ya. Ya. Terima kasih Terima sudah kasih. bergabung. Yang sudah beberapa kali Ya. menonton kami IG Live, terima kasih ya. Kami mungkin lupa juga, tidak hafal Bapak Ibu yang siapa yang sering bergabung beberapa kali. Ya oke. Oke, Kita kenalan dulu ya. gantian ya, Gantian kita kenalan kenalan ya. Pak Adit dadah ya Pak. Silakan ya. Silakan sebutkan nama, kita mention juga dari mana, dari perusahaan apa boleh, mahasiswa juga boleh, Ya mahasiswa, mahasiswi, owner juga boleh. ya Terima kasih. tidak harus HRD ya pesertanya. Tidak harus HRD, Mhm. tapi kita bahas tentang seputar Nah, HRD yang ya. dibahas memang seputar HRD. Biarpun Oke. nanti di luar topik boleh bertanya-tanya, Pertanyaan sharing, boleh. sharing gitu. Malam ini kita akan bagi voucher, Bagi voucher senilai 25 juta 25 enggak ya? 25.000 rupiah. Ya, Ya. untuk apa tuh? Untuk semua layanan dari Bina Karir, ada training, ada parenting, ada tes online, ada penjurusan. Oh, banyak. Training online, oh, biar tegas. Training online ya, lupa jangan lupa promosi Terutama kita. nanti Sabtu Minggu ya. Hari Sabtu minggu masih depan ya. lama. Tanggal 25 26 kamu Ya. mulai manggung lagi. Manggung lagi ya. Oke, Ya. ini ngasih 100 nih Pak Prabu Landung. Pak Prabu Landung, Wah, terima kasih kasih. 100-nya Pak. Anaknya Pak, mau Landung. Kamu kan nanya Landung namanya. Ya, jadi nanti bagaimana memperoleh voucher ini adalah Ya. dengan menjawab pertanyaan kami dengan benar dan yang paling cepat ya. Ya, menjawab pertanyaan. Terus Kemudian sharing yang bagus ya, sharing yang menarik. menarik unik gitu ya. Menarik unik. Terus Pertanyaan yang bagus juga ya. yang memberikan pertanyaan pada kami juga Ya, yang gitu nanti ya. menarik. Jadi kita bagikan voucher. Voucher ini berlaku sampai 31 Desember 2020. Masih lama. Ya. Gitu. Ya. Oke, kita perkenalan Ya, kita dulu kita Pak ini. Banyak perkenalan. orang yang Masih kayaknya baru ya. namanya. Ya, kami perkenalkan diri dulu kami dulu Bapak Ibu. Saya Andreas Setiawan, saya praktisi dan trainer HRD. Ya, saya kurang lebih sudah berkecimpung di HRD sejak tahun 2000 ya. Kemudian sekarang saya sebetulnya ya sekarang kami jadi merapat sebagai trainer HRD untuk sharing pengalaman, pengetahuan dengan Bapak Ibu dalam training-training online baik yang free maupun yang ada berbayar ya. Jadi Yes. kami juga ada free-nya Bapak Ibu, jangan salah, kami ada free-nya juga. Itu sharing juga sampai 3 jam ya. 3 jam 3 jam ya, Oke. nanti tanggal 1 Agustus kami juga ada itu. Itu saya lahir di Jawa Tengah. Bapak ibu saya wanita dan pria. Enggak usah ya. Kalau pria semua tapi. Ya.
Saya lahir Jawa Tengah, saya lulus dari Unpar Hukum Perdata. Tahunnya nggak usah, jadi nanti takut kelihatan umurnya nggak enak gitu. Sudah tampak kok. Apa. Ya, rekan saya Pak Johar, silakan Pak Johar. Ya, selamat malam semuanya. Saya Johar. Saya juga praktisi HRD dan trainer juga di Bina Karir. Apalagi Om? Ya, saya dari Fakultas Ekonomi Unpar. Ya, terima kasih semua sudah bergabung. Gantian sekarang bintang tamu kita. Bintang tamunya. Oh, Pak, ini saya buka Oh, dulu ya. ya. Ya, nama saya Saat Moko, saya selaku manajer di Koperasi Kredit Rahastra di Bandung. Saya berkarir di Rahastra kurang lebih sudah 25 tahun. Wes. 25 tahun. 25 tahun. Mungkin ada yang belum umurnya 25 tahun. Sama saya Belum belum lahir bisa. ya? Saya baru 20 tahun. Ya. Maksa. Plus 20 tahun plus ya. Terus Pak, Saya tinggal di Bandung. tinggal di Bandung. Nah, saya punya istri satu, Oh, Satu ya Pak Andreas. tegaskan. anak saya 3. Ya, anak 3. Sip. Cukup ya sementara. Cukup sementara. terima Oke, kasih. ya terima kasih Pak Moko. Ayo teman-teman, ada lagi? Ada lagi siapa? Boleh perkenalan lagi Bapak Ibu di luar sana. Kembali lagi nanti kami umumkan 19.15 waktu Indonesia bagian Barat. Kami off dulu hanya 1 menit. Ya. Jadi jangan tinggalkan kami karena kami tidak mau ditinggalkan. Setelah itu nanti 19.16 kami masuk lagi dengan pembahasan yang lebih dalam gitu Ya, ya. lebih seru lagi. Lebih seru dan bagi-bagi voucher ya, 25.000. Bagi-bagi voucher. Ya, silakan yang mau sharing dan bertanya nanti ya. Ya. Ya, kita ada. Wah, seumur saya 25 tahun. Oh ya, seumur sama berarti Bu. Iya. Saya juga 26 lah kurang-kurangnya, Iya. beda-beda sedikit lah gitu. 25 lebih lah. Lebihnya Lebihnya 50 50 tahun. Balik Yes. 2552. 2552. Wah, cocok berarti ya. Sip ya. Iya. Aduh, masih muda sekali ya. Masih Wah, udah, ini- terima kasih. Wah, WK ini artinya apa loh? WK. Suara bebek. WK. Ya, Oke, terima kasih. Mungkin kita perlu penjelasan dulu dari Pak Satmoko ya. ya. Kita, ini yang Mau kita bahas sharing dulu? 15 menit pertama ya. Ya. Ya, biasa Bapak Ibu, tadi seperti sudah saya sampaikan di depan, banyak sekali sebagai HRD ya, biasanya banyak sekali menemui masalah. Oh iya, temanya Dengan- mungkin orang-orang yang baru gabung belum dijelaskan nih tema hari ini. Iya. Tema hari ini adalah koperasi membantu HRD mengatasi masalah keuangan karyawan, ya. Jadi sebagai HRD seringkali mungkin nggak cuma HRD ya, banyaklah orang yang pimpinan gitu ya, owner juga sering kali didatengin karyawan karena ada masalah keuangan. Nah, masalah keuangan pribadi ya, masalah keuangan pribadi ini seringkali juga mengganggu pekerjaan, gitu ya. Sehingga terutama HRD kan seringkali didatengin mengeluhkan permasalahan di pribadi, sangkut pautnya ke pekerjaan. Nah, salah satu alternatif jalan keluarnya adalah membangun koperasi di dalam perusahaan. Nah, kami undang sekarang Pak Moko ini punya pengalaman bagaimana membangun koperasi dalam sebuah perusahaan hingga sekarang sudah menjadi mandiri gitu ya, berdiri sendiri, membernya sudah banyak. Nanti silakan ceritakan Pak, membernya, asetnya, siapa saja member tersebut, nggak cuma karyawan perusahaan, begitu ya. Jangan berpanjang-panjang, kami sudah pengen mendengar ceritanya Pak Moko. Silakan Pak Moko. Baik, terima kasih Pak Uud sama Pak Andreas Ya. sudah Sama Pak. memberikan waktu pada saya. Pertama, saya ucapkan dulu selamat malam pada para pemirsa. Sengaters, Pak. Sengaters. Sengaters. Ya, Oh, karena ini sengaters. Sengaters. Ya. Itu Selamat malam. tahunnya sudah. Ya. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Tadi disampaikan bagaimana awalnya koperasi Rahastra ini Rahastra. bisa berkarya sampai sekarang. Awalnya seperti apa? Tidak salah bahwa koperasi ini memang dulu dibangun dari sebuah perusahaan di Bandung ini. Oh. Awalnya persoalannya sama, yaitu bagaimana mengatasi kebutuhan-kebutuhan karyawan tetapi tidak mengganggu cash flow-nya sebuah perusahaan. Tetapi bagaimana kehadiran koperasi justru membantu pihak perusahaan
untuk meningkatkan kesejahteraan para karyawannya. Iya. Tetapi di dalam pengelolaan ini memang tidak boleh main-main, karena bisa jadi ketika kita membangun koperasi dalam sebuah perusahaan lalu pengelolaannya tidak profesional, itu menjadi bumerang, Ya. baik bagi koperasi sendiri maupun bagi perusahaan. Nah, ini yang perlu kita sepakatin dulu dari kedua belah pihak. Kenapa? Karena koperasi ini, Rahastra ini dulu dibangun itu karena ada satu kebersamaan dulu, ada satu keinginan bersama, ya. Sehingga dari keinginan ini lalu diwadahin yang resmi dalam bentuk sebuah koperasi. Sebab kalau perusahaan sendiri nanti mengelola tanpa pakai izin, itu nanti juga akan melanggar undang-undang BI. Iya. Undang-undang Sekarang perbankan, ketat ya, gitu Pak? kan. Oh iya, sekarang ketat sekali Ketat. gitu kan. Karena untuk mendirikan koperasi sekarang izinnya bisa nyampe 4 sampai 5 yang harus dipenuhin gitu kan. Termasuk ada izin simpan pinjamnya, Simpan pinjam gitu ada kan. izinnya. Kemudian ada badan hukumnya, ada dan yang lain ya. Nah, itu harus terpenuhi semua. Kalau enggak, sekarang bisa dioperasi oleh pihak yang berwajib. Jadi juga hati-hati teman-teman semua yang Iya. sengater, ya, yang Sengaters. memang mengelola koperasi, Iya. tolong dilengkapin masalah perizinan. Yes. Silahkan buka webnya di departemen koperasi masing-masing. Ya, di tingkat provinsi ada semua itu. Ya, bagaimana cara. Nah, kembali lagi pada Rahastra, kenapa ini bisa jalan sampai sekarang? Ya. Jadi dulu berdiri itu tahun 95. 95. Oh, belum saya lahir. belum lahir. Oh, Belum iya, lahir. iya. Anak saya mungkin. Ya, dari tahun 95, sekarang tahun 2000. Berarti Jadi 25 sudah tahun. 25 tahun. 25 Oh. tahun. Oh. Dan itu Umur saya. memang berangkat semuanya dari kecil. Oh. Semuanya dari kecil, dengan semuanya dalam keterbatasan. Saat saya masuk koperasi baru punya aset 75 juta. 75 juta. Iya. Wow. Mungkin gambling Lumayan ya. semacam saya masuk di sebuah lembaga tempat saya bekerja yang asetnya hanya 75 juta tahun 95. Berapa gaji saya? Iya, Gitu betul kan? ya, Karena betul, melihat betul. perputaran 75 juta ini kan kalau bicara aset tidak semuanya berupa uang. Iya, iya. Ada bentuk yang lain gitu kan. Nah, tetapi saat itu saya terima ya, karena pada saat proses saya jadi karyawan koperasi ini ya, saya salah satu korban dari PAUD. Oh. Baju baru, nama samaran saya. Ut. Ya. Karena dulu saya waktu proses masuk jadi karyawan di koperasi ini yang mewawancara, Yang rekrut, merekrut adalah yang proses. Ya. adalah PAUD, sehingga memang banyak yang heran kenapa bisa bekerja sampai 25 tahun gitu. Yang rekrut aja mungkin udah pindah kemana-mana. Udah kemana-mana. Tapi yang direkrut saya masih. Nah, Kelihatan memang umurnya berarti. ya. Ya, karena gini ya, kita kalau bicara koperasi ini adalah bicara kesetaraan sebenarnya ya. Ya. Jadi kalau bicara koperasi ini sangat baik sekali buat perusahaan ketika di perusahaan itu ada tingkatan ya, ada golongan, tapi bicara koperasi tidak ada. Sehingga sama hak dan kewajibannya adalah sama. Tidak tahu direktur, tidak mau manajer, hak dan kewajibannya adalah sama. Ini yang bisa membuat sebuah karyawan itu bisa menjadi punya ikatan yang kuat gitu kan, sehingga dengan kuatnya ini untuk mengatasi mogok gampang melalui koperasi. Wah, berarti Gitu salah kan. satu Peredam. alternatif ya, Ya, alternatif. Ya, Karena betul. kenapa? Karena koperasi ini bisa menjadi satu media komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan. Iya. Ya. Kenapa? Karena tadi kita duduk sama, gitu kan, haknya sama. Haknya sama, Ya, kan? kedudukannya sama, nggak ada Kedudukannya pangkat, sama, nggak gitu ada ya, pangkat. nggak ada jabatan, ya. Yang penting tadi bagaimana mengelola koperasi itu, pertama dari sisi perizinan dipenuhi, undang-undang ketata laksana yang baik juga harus dijalankan. Jalankan. Nah, ini yang perlu disiapkan dulu. Nah, Hmm. karena bentuk koperasi itu gampang, Pak Andreas. Yang susah itu jaga Ngelolanya atau ya. berkembangnya gitu kan. Ngelolanya, berkembangnya. Ya, karena 25 tahun yang lalu kita cuman punya 75 juta ya, setelah 25 tahun kita menjadi 50 miliar.
Wush, 75 juta ke 50 miliar. miliar. Dari dulu anggota itu hanya mungkin 400-an Ya, gitu kan. 400. 400 sampai 500, sekarang di atas 2.500 orang. Mantap. Kalau dulu hanya dari 400. karyawan, hanya khusus karyawan, setelah 10 tahun saya belajar di dalam bagaimana mengelola keuangan, kemudian ada kestabilan dan yang lain, karena antara perusahaan dan koperasi ini tidak boleh yang membawahi. Jadi kalau bicara siapa Pak yang punya koperasi? Nah, perusahaan atau bukan, Pak? Nah, perusahaan atau bukan? Ini yang kadang-kala masih bias. Iya. Saya tegaskan bahwa yang punya koperasi itu adalah anggota. Yes. Perusahaan, makanya koperasi ini badan hukum, Badan hukum sendiri PT ya. juga badan Badan hukum. hukum Kan sendiri. tidak ada badan hukum membawain badan hukum. Ya. Sehingga kita setelah 10 tahun di dalam, kita juga menganalisis kalau nanti di dalam terus kita bisa berkembang apa tidak. Iya. Karena 10 tahun di dalam kita tuh hanya punya bertumbuh itu mungkin hanya sekitar 3 sampai 4 miliar dulu. Hmm. Lalu 15 tahun di luar kita itu jadi 50 miliar. 50 miliar. Gitu Jadi kan. di luar malah semakin besar gitu ya, Pak. makin asetnya. besar karena memang potensi di masyarakat, Di masyarakat. saat kita. Iya. Nah, ada beberapa perusahaan anggota karyawan ada 10, ada 20 gitu kan. Nah, daripada pusing-pusing jadi bikin koperasi, ya udah. Gabung aja sama Langsung kami juga aja. bisa gitu Oh, kan. Nanti gitu. tinggal kerjasama antar ownernya Oh, seperti gitu. apa gitu kan. Dan yang lebih menarik adalah dari awal dulu dibangun sampai sekarang yang masih kami lakukan konsisten itu adalah edukasi. Edukasi. Jadi basisnya Edukasi. malah dari edukasi. Semua anggota kami itu pasti sudah punya sertifikat pelatihan. Oh. Karena itu wajib ya. Ada pembekalan 8 jam, 8 jam. ada yang nanti ada pelatihan dasar dan lanjutan. Apa tuh? Pelatihan apa tuh? Dasar tentang apa? Dasar tentang manajemen koperasi kredit. Oh. Ya, bagaimana mereka supaya bisa memahami karena apa? Mereka Semua pemilik, anggota ya? semua Semua anggota anggota ya? wajib. Oh, iya. Ya, dia harus bisa memahami bagaimana koperasi ini dikelola, Iya. aturannya kayak apa, hak dan kewajibannya apa. Nah ini kita sampaikan kepada mereka supaya mereka jadi anggota itu tidak hanya ego, ya, ego ingin menangnya sendiri nggak mau mengikuti aturan. Iya, iya. Kan sebenarnya mereka tuh pemilik perusahaan. Kalau perusahaan kan ada aturannya. Nah ini, Iya, iya. ini yang kadang-kadang tidak nyampe pada anggota sehingga banyak juga kita tahu di Jawa Barat ya nama koperasi yang akhirnya hancur. Tidak baik ya. Gitu hancur, kan? ya. Ya itu karena memang tidak sampai pendidikan itu sama ke anggota. Betul, betul. Oke. Nah, sebelum lanjut Pak, ada pertanyaan saya. Jadi sebenarnya mekanisme koperasi itu seperti apa Pak? Jadi misalnya anggota, terus tadi kenapa kok bisa jadi mengatasi masalah keuangan tadi? Ya. Mekanismenya gimana di Ya. dalamnya? Pertama anggota masuk itu secara administrasi gitu ya, menjadi anggota dulu, Jadi ada anggota setoran dulu. saham dan yang lain, lalu dia mengikuti proses pendidikan dulu kalau di kita gitu kan. Nah kemudian peran koperasi ketika si anggota itu punya masalah, terutama masalah keuangan gitu kan. Nah ini biasanya mengajukan permohonan pinjaman. Tapi ada syarat. Satu, kita lihat dulu karena koperasi ini sebenarnya tidak bicara duit, Pak. Kita nggak pernah, jarang sekali bicara duit dalam pelatihan. Ya. Tapi kita bicara bagaimana menata keuangan, Oh, menata perilakunya. perilakunya dulu ya. Jadi duitnya ini mau kita apain? Hmm. Jangan sampai duit ini justru yang mengatur kita. Tapi bagaimana duit ini kita atur. Iya. Nah, ini yang kita sampaikan kepada mereka. Budaya menabung saja itu yang kita bangun. Iya. Bukan berapa lo nabung, bukan Hmm. urusan saya kamu nabung berapa. Iya. Tapi kapan Anda mau membiasakan hidup dengan menabung, menyisihkan dari penghasilan? Keteraturan menabung itu Ya, lebih penting itu daripada lebih penting. jumlahnya berapa. Daripada jumlahnya Ya, berapa. itu. Tapi bagaimana Karena- budaya? Kalau belum nabung itu saya punya utang. Oh, rasa gitu rasa kan, rasa ada punya utang, kewajiban ya, gitu kan. punya utang. Nah ini salah satu bagaimana kita mendidik mereka, sehingga kalau mereka sudah kelihatan cara nabungnya rajin dan yang lain, ada kebutuhan ya kita melalui wawancara kebutuhannya sebenarnya berapa dan yang lain, kemudian kita lihat kemampuannya, mau nyicilnya berapa lama ya kita bisa berikan. Tanpa jaminan atau apa itu ya? Nilai-nilai tertentu yang masih di bawah itu tidak. Tapi Oh. kalau sudah, karena kita ada yang KPR juga Pak.
Oh, Wah. gitu. Ada yang KPR Bisa sampai nilainya KPR ya? 200 juta kayak gitu pasti ya Iya, iya. kita. Tapi kalau misalnya 10 juta, 15 juta kita masuk. Jaminan kami karakter saja. Wah, Karakter. jaminan Iya. karakter ya. Yang Personal, nggak ya? yang nggak bisa kita pegang kan karakter. Tapi Hmm. paling tidak saya bisa punya raport di buku. Karena setiap orang dia punya buku. Jadi kita walaupun saya jarang ketemu saya bisa melihat cara nabung dia gimana. Iya, iya, iya. Kalau dia pernah pinjam cicilan dia tepat waktu apa Ketahuan lewat. gitu ya, Nah, dari daftarnya, situ. ya. Nah, itu menjadi bahan edukasi terus-menerus pada saat kita ketemu dengan mereka. Jadi hanya edukasinya Mas. Oh, oke. Itu cara gabungnya gimana, Pak? Harus perorangan atau harus dengan perusahaannya? Sebenarnya bisa perorangan. Bisa perorangan. Lewat perusahaan pun perusahaan tidak punya hak hanya satu nama. Karena member kami adalah orang. No. Ya, tetapi kita bisa bekerja sama dengan bagaimana bisa dikoordinasikan Koordinasikan. Ya. supaya lebih tidak semua karyawan izin jam kerja gitu kan. Nah, nanti iya. ya Betul, dikoordinasikan ya. gitu. Jadi alasan ya. Ya, gitu. Karena di kami juga sistemnya sudah online. Itu yang pertama. Kemudian anggota sendiri juga sudah bisa mengecek simpanan dan pinjaman kita melalui Android. Wah, Ya, Aplikasinya ya. Udah. udah ada udah ada. aplikasinya. Iya. Oke, Kita mantap. setor mau yang kita punya 4 cabang, ada di Cibaduyut, ada di Pacet. Cibaduyut, ya, yang di Cibaduyut Cibaduyut. silakan. Pacet tuh mana, Pak? Pacet itu daerah Majalaya ke atas. Majalaya. Oh. Kemudian daerah Cicalengka. Cicalengka, Kemudian Rancaikek sana ya. ya Rancaikek. Ya, Kemudian Cicalengka, di Jalan Pahlawan di kantor pusat di sini. Oh, kantor pusat pahlawan. Jalan Pahlawan nomor Nomor 59C. 59C. Nah, Ya. Itu bisa transaksi mau dimanapun, Ya. ya, ataupun transaksi dititipkan, gitu kan, Oh, dengan bisa itu dititipkan. nanti tinggal cek aja di HP di rumah. No. Hmm. Jadi itu misalnya ada satu perusahaan yang ingin mendaftarkan karyawannya, itu bisa secara perusahaan Bisa Pak. kerjasama dulu, Ya. kemudian ada karyawan siapa yang mau, tidak harus semua kan, Ya. siapa yang mau, Ya, yang mau. dia langsung bisa jadi anggotanya gitu ya. Lalu nanti kita jadwalkan kapan No. ada waktu untuk pelatihan. Iya. Minimal yang 8 jam dulu Pak. 8 Oh. jam. Itu pengenalan awal. Itu sebelum jadi anggota harus pelatihan dulu atau setelah, Setelah. dulu? Setelah. Oh. Setelah Karena jadi jadwal kami nanti melihat Iya. itu Diatur peserta. jadwalnya ya. Wah, Jadwalnya kita atur. Nanti behind the skin sama saya ngobrol lagi. Ya. Yes. Ya. Sebelum lanjut, jadi kalau boleh saya saya ringkas begitu ya. Sebenarnya kenapa koperasi tadi membantu? Oh, pertama posisi dulu ya. Staf Rahastra Pacet hadir. Pak siapa tuh? Pak siapa? Ada. Ya ini Nama ada jelasnya siapa tuh, Pak? Ibu Hani, Pak Mono. Ya. Pak Mono, Ibu Hani, lalu yang dari Pacet. Terima kasih sudah hadir. Ya. Mantap. Ya, staf saya tuh. Ya. Member Dia ya. takut kali harus lihat ya. Oh, diwajibkan ya. Kalau nggak SD. dapat SP. Ya, halo semua, terima kasih. Tadi jadi kalau yang saya bayangkan pertama posisi ya, bahwa koperasi ini bukan berarti di bawah perusahaan, Bawah perusahaan. gitu ya. Betul. Jadi dia sebuah kumpulan gitu ya. Ya. Kumpulan dari orang-orang, kebetulan orangnya Komunitas gitu bekerja ya. di pekerjaan yang sama gitu ya. Ya. Dibangun sebuah kumpulan dan di dalam kumpulan ini sebenarnya sifatnya sosial dan pendidikan ya, Pak. Ya. Arahnya kan ke sana nih. Hmm. Jadi ada mendidik untuk menabung ya begitu. Kemudian kalau ada keperluan tadi kumpulan orang-orang yang mengumpulkan uangnya tadi menabung bisa dipinjamkan. Nah itu solusi mengatasi masalah keuangan dari karyawan. Ya, Nah, betul. Dan masih banyak sebenarnya. masih banyak lagi ya Banyak. Pak. Nanti bisa dibahas lagi ya. Ya. Mau dibahas lagi. Manfaatnya lebih banyak. Manfaatnya lebih banyak. Ada. Wah, Nanti bisa oke. kita Buat perusahaan itu masih Oh, banyak. Masih banyak bisa lagi. dibahas lagi Ya. ya. Nanti bisa jadi Ada- pertanyaan juga. Ada satu hal yang tadi saya garis bawahi tapi nanti kita bahas juga Ya. bahwa sebenarnya pemilik koperasi itu siapa? Nah, oke nanti kita bahas Iya, lagi nanti ya. kita bahas ya. Siapa Ya. yang jadi pemilik koperasi? Ini Oke. pahlawan hadir, Pak. Itu Oh, staffnya. Pak Setia. Raja. Setia Praja, Pak Di Praja. atasnya, di atasnya ada. Iya, Ibu Tita, terima kasih Ya, sudah terima hadir. kasih. Waduh. Ya, Bapak Ibu kita break dulu 1 menit, nanti kita balik lagi ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Kita tetap di Sengat. Kita balik lagi nanti. Oke. Yeay. Ketemu lagi dengan trio tuh. Malam ini trio tuh. Jadi kalau ngeledek bisa Wah, benar. bisa bergantian meledek ya. Ya, kita Ya, tunggu bergabung lagi lagi. kawan kita kawan-kawan. Nah, bergabung lagi kami di Sengat HR, Di Sengat diskusi
santai, enak dan hangat seputar HR ya. Teman-teman silakan bergabung. Tadi terima kasih yang sudah bergabung. Ayo kita gabung lagi. Masih banyak cerita menarik tentang koperasi yang akan disampaikan oleh Pak Moko ya. Jangan ketinggalan. Ya, nanti seperti biasa kita bagi-bagi voucher Rp25.000 untuk semua produk online. Ada parenting, nah ada tes penjurusan gitu, Ya, banyak sekali. ada training online. Ada training online yang judulnya Pak Andreas. Nanti kita umumkan ya, ada training online yang dalam waktu dekat. Ya, sangat Ibu Natalia. berguna. Halo Ibu semua, Natalia, ya. semua. Halo, oh ya, halo semua ya. Terima kasih ya. Ya, kita Sebelum kita lanjut sambil menunggu teman-teman yang lain, ya seperti biasa tadi voucher 25.000. untuk apa itu 25.000? 25.000 untuk jawab semua. pertanyaan. Oh, ya. Dapatnya jika Yang menjawab pertanyaan nanti ada kuis yang jawab dengan benar ya. yang benar dan cepat. Dan cepat. Yang mau berkenan untuk sharing gitu Sharingnya ya. yang bagus, Yang bagus. unik. Ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu Yang juga. bagus juga, gitu ya. berbobot gitu ya. Berbobot. Nah, nanti- Jangan melihat ke saya kalau berbobot ya. Lihat ke sebelah sana bobot Iya. juga. Lihat saya. Oke. Wah, kenal Pak Moko nih. Om Moko, sehat. Siapa Bu Natalia? Kenal, tetap semangat. Oh iya. Mungkin salah satu anggota Pak mungkin ya. Praja, makasih. Nggak hafal ya Pak. Apa? Enggak apa ya. Ribuan Pak Moko, orang. Ya, terima halo, kasih. halo. Halo. Terima kasih Bu Natalia. Ke sana Pak, kameranya ke sana. Yap. Oke, kita kasih Kita pengumuman dulu ya. pengumuman dulu ya. Sambil nunggu teman-teman bergabung. Ya, Yang pertama adalah yang mana dulu? ya ini dulu mungkin Ya. ini oleh dari Pak Johar. Maju ya Ya. gitu ya. Tanggal 25. Kelihatan nggak? Ya, Tanggal ini 25. tanggal 25 nanti Sabtu tanggal 25 Juli itu ada jam 9 sampai jam 12 itu ada Finance for HR. Itu dibawakan oleh Pak Johar Utomo. Itu nanti Bapak Ibu yang HR yang mengenai finance-nya perlu diperdalam ya, ini ada pengetahuan mengenai dasar keuangan dan lain-lain lah pokoknya gitu ya Om. Tentang finance Ya. for HR gitu ya. Kira-kira apa Om intinya? Ya, teman-teman HR itu kan sebagai strategic partner ya untuk perusahaan. Sebagai strategic partner tentu kita sebagai HR harus tahu banyak wawasan, terutama adalah finance ya, karena itu darahnya di perusahaan. Nah, kami sampaikan kaitan aspek-aspek finance terhadap HR ya. Menarik sekali, silakan bergabung nanti hari Sabtu tanggal 25 Juli jam 9 9 pagi. Kemudian lagi nih Pak Johar akan tampil lagi dengan penilaian kinerja menggunakan KPI dan OKR. Itu Sabtu juga 25 Juli jam 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Apa tuh Pak Johar intinya? Ya, kita mempelajari tentang penilaian kinerja. Ada dua cara menggunakan KPI dan OKR. Ya, OKR lagi rame sekarang. Meskipun KPI tetap banyak yang pakai juga. Oke? Oke. Pak. Siap. Ini ngebayang. Oh ngebayang ya? Jadi nggak kebaca juga sih. Oke. Ini berikutnya. Oh, Berikutnya hari Minggu tanggal 26 Juli. Enggak, yang itu enggak apa-apa. Didobelin. Enggak, yang kemarin ini aman. Oke. Enggak juga. Nah, gitu. Sip. Betul. Baca. Ya, silakan Pak Andreas. Ya, ini kebetulan saya nanti akan membawakan hari Minggunya tanggal 26 Juli. Yang paginya itu tentang strategi penyusunan perjanjian kerja karyawan. Ini ya, materinya tentang perjanjian kerja karyawan yang kita akan bahas tuntas ya, Bapak Ibu yang ingin menyusun perjanjian kerja karyawan, kita coba nanti kami sharing ya. Saya akan sharing mengenai bagaimana cara menyusunnya dengan baik dan benar. Kemudian siangnya saya juga akan berbagi mengenai maintenance office assets ya. Banyakan ini menyangkut masalah GA ya. Bapak Ibu yang bagian GA atau yang biasanya SRGA jadi satu gitu ya, dikerjakan juga merangkap gitu ya. Itu nanti kita akan bahas tapi hanya poin-poin aset ya. Jadi tidak menyeluruh. Itu nanti hari Minggu tanggal 26 Juli siangnya 13.30. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, itu dulu mungkin Om. Ya, itu dulu ya. Kita lanjut lagi dulu. Ya, kita lanjut tadi
kita sudah bahas tentang koperasi ya. Koperasi itu seperti apa. Kemudian Pak Moko sudah 25 tahun berkarir di koperasi ya. Koperasi yang beliau pegang ini sudah umurnya juga sama 25 tahun. Jadi sejak dari berdiri sampai sekarang Pak Moko ini. Padahal umurnya baru berapa ya? Ya itu. Kemudian tadi kita kasih sedikit apa ya? Apa tadi Oh, ini pancingan gitu ya. Saya sudah daftar yang HRGA kata Pak Radit. Oh iya. Ya, makasih Pak Radit. Terima kasih. Ya, Oke. tadi tentang koperasi bahwa itu badan sendiri ya, meskipun ada perusahaan, ini adalah organisasi sendiri. Ya, isinya karyawan dengan tanpa ada jabatan semuanya sama ya sebagai anggota. Begitu. Nah, sekarang jadi sebenarnya siapa yang punya koperasi? Ya, pemilik koperasi itu sebenarnya siapa? Dan nanti manfaatnya bukan sekedar tadi membantu keuangan yang pinjam, ada lagi yang lain. Ya. Jadi kita hadirkan Pak Moko lagi, silakan Pak. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan bahwa bagi teman-teman yang punya perusahaan, ya, kemudian ingin membangun koperasi, itu ada manfaat lain. Ya. Wah. Jadi tidak hanya karyawan yang diuntungkan, tetapi justru membangun kedua belah pihak ini adalah diuntungkan. Salah satunya adalah ketika ada koperasi, ya, koperasi itu bisa dijadikan menjadi mitra bisnisnya si perusahaan, ya, sehingga ketika sebagai mitra bisnis tentunya anggaplah misalnya sekarang kita pakai outsourcing untuk kebersihan, Nah, gitu cocok. kan. Misalnya, oh, iya. Ini outsourcing nggak perusahaan outsourcing. Misalnya seperti Bicara itu. ya, Nah, promosi. jadi sehingga kalau itu diambil oleh orang lain, kalau itu diambil koperasi, keuntungannya adalah nanti sebagian yang di koperasi itu menjadi bagian SAU, Oh. Nah, sehingga karyawan yang lain masih kebagi. masih dapat ya. Ya, makanya tidak akan protes. Iya. Toh walaupun pakai outsourcing, dari bagian outsourcing itu nanti kita masih dapat SAU. Dapat SAU. Tapi kalau outsourcingnya lain mungkin Iya. outsourcingnya yang dapat gitu kan. Ya, Nah, ya, ini bagaimana untuk bisa menjadi salah satu mitra bisnisnya. Masih Mitra banyak bisnis. sekali ya. Misalnya dia perusahaan konveksi Majun, bekas-bekas sisa potongan, Iya, Tangan iya. maju ya. itu bisa dikelola oleh koperasi itu tanpa harus karyawan sirik. Iya. Kalau karyawan saya saya berikan ke PAUD, iya, pasti dong. Pak Andreas, wah, Sirik. saya mau dong Iya, gitu kan. iya. Tapi Masa kalau saya- yang pegang koperasi, Nah, ya, PAUD kebagi, Pak Andreas kebagi, koperasi kebagi, Koperasi perusahaan kebagi. nggak dirugikan, Iya. yes. karena harganya sama, kompetitif lah gitu. Kompetitif. Nah ini keuntungan-keuntungan lain di luar sebagai karyawan. Di luar sebagai karyawan. Iya, Oke. jadi ini perusahaan punya kelebihan lah di situ ketika Jadi manfaatnya tuh banyak ya. Banyak Pertama banget. buat karyawan sendiri Ya. sendiri yang menjadi anggota koperasi. Nah tadi, jadi sebagai anggota berarti dia juga pemilik ya sesuai Ya. dengan mekanisme koperasi. ya Jadi jangan sampai ada yang nanya, koperasi itu punya siapa? Ya. Nah, punya siapa ya punya anggotanya gitu ya. Bukan punya perusahaan tersebut sebenarnya. Ya, kalau dia ada di koperasi karyawan. Nah, kemudian tadi untuk perusahaan juga ada manfaatnya. Jadi mitra bisnis gitu ya. Nah, terus tadi buat HRD juga sebenarnya membantu mengatasi permasalahan keuangan karyawannya Iya. gitu. Sehingga HRD bisa fokus pekerjaan yang memang menjadi tugasnya gitu ya. Ya, karena gini, ketika si karyawan ini sudah merasa terpenuhi kebutuhannya kebutuhannya. gitu kan, tanpa mengganggu perusahaan, Iya. tentunya dia akan lebih nyaman bekerja, Iya. Pak. Nah, itu Gitu yang kan. dicari, Pak. Ketika Betul. sudah nyaman bekerja, dia nggak akan ada mikir yang lain ya. mogok gitu kan. Iya. Nggak ada, udah Iya. terpenuhi kok gitu Iya, kan. betul. Nah, misalnya seperti itu. Jadi seberapa masih banyak yang lain Iya. manfaat yang bisa kita Manfaat. gali gitu kan. Betul betul ya. Jadi lebih semangat lagi kerjanya karena udah masalahnya teratasi tadi kan. Mau Untuk membantu HRD nih Pak, satu lagi nih. Oh, apa, Pak? Ya. Ya, menarik nih. Misalnya begini, ada salah satu karyawan yang malas, lalu dia butuh uang, Ya, pinjam kan? ya. Ya, itu udah dikasih tahu sama HRD juga nggak Mempan-mempan. mempan aja gitu kan, padahal dia lagi butuh. Begitu dia lari di koperasi, ya dia bisa kasih info kan sama orang Ya. koperasi. Kalau kasih tahu, minta tolong deh, gitu kan. Nah pada saat Di kami konseling wawancara, sekalian, ya. ya, pada saat wawancara, saya tinggal ngasih tahu, oke, ya, tapi lihat absenmu kok jelek sih,
Gimana saya bisa mengakses? Iya, Gitu kan? betul, ya. Anda malas-malasan, ini nanti banyak potongan loh selama ini. Betul. Karena Anda telat datang apa, kamu Iya. nggak bisa nih Nggak kalau gini. masuk gitu ya. Tapi kalau sekarang membuat perjanjian kamu lebih tepat kerja, lebih Rajin. se-ACC. Iya, Bisa gitu ya. Nah itu untuk membantu Betul. HRD secara teknis karena tadi kan kadang-kadang menghadap HRD itu kayak menghadap musuh gitu kan. Takut gitu kan. Musuh ya. Yang HRD kan. Takut gitu kan. Iya. Wah, udah dipanggil aja. Apalagi komisan ya. Iya. Dipanggil itu sudah stres duluan Sudah gitu stres kan. duluan, iya. Kalau di koperasi itu beda. Dia bisa begini kan. Oh Orang iya. nggak ada Pemilik. jabatan, pemilik. Ya, pemilik kok, gitu kan. Gitu ya. Ini kebetulan ada komentar nih, mungkin aku anggota Bapak nih. Rahastra mantap nih, saya sudah bisa beli rumah Ya, katanya. tadi yang saya bilang kita memang ada itu. Mandasagi. Ibu Manda ya. Hmm. Ibu Manda. Terima kasih Ibu. Mantap ini. Mantap nih. Ibu Hani ini nggak bisa baca sini. FCK Juna siapa ini? Pak Enggar ya? Ya. Iya Pak Enggar. Terima kasih Pak Enggar. Itu bukti kan tadi saya sampaikan kita ada KPR. Iya. Saya nggak nyeting orang suruh bicara itu saya nggak tahu Enggak itu ya? siapa gitu kan. Beneran nih ya? Ini Sudah sampai ada KPR. Iya, Iya, sudah ada KPR. koperasinya udah besar nih. ada satu lagi Pak untuk membantu HRD supaya Wah, apa? karyawan itu bisa betah. Apa tuh? Oh, Ini Bagus juga nih. dengan kita membuka produk namanya adalah tabungan masa tua Hmm. atau tabungan Tabungan. hari tua. tabungan hari tua. Gitu kan. Kayaknya Ya. cocok buat kita, Pak. Iya. Sudah Tapi tua. Sudah tua, tabung- ya. tabungan hari tua itu bagi yang masih muda, Pak. Wah, berarti nggak bisa kita dong. Dosanya nggak enak. Belakangnya emang nggak enak ini. Gitu. Ya, nah itu bisa mengikat mereka. Tetapi bagaimana tinggal dikondisikan dengan pihak perusahaan, bagian keuangan. Misalnya satu bulan setiap karyawan 100.000, ya 50.000. Satu bulan setiap karyawan 100.000. Misalnya 50.000 dari karyawan, 50.000 dari perusahaan. Perusahaan. Tapi Oh. itu dikunci, Dikunci. nggak kan- boleh ditarik, Oh, nggak boleh sampai. ditarik sampai Anda pensiun. Ya, ya. Oh, Kalau itu Anda berhenti, makanya. Anda Iya, berhenti sebelum masa pensiun, maka yang Anda dapat hanya setoranmu saja. Bagian dia Bahwa saja. perusahaan tarik lagi. Ya, ya. Oh, bagus juga ya, Pak ya. Jadi Ya. kalau sudah di situ tabungannya 100 juta, gitu Hmm. kan? Karena Mau keluar. lamar, mau keluar, mau macam-macam, 50 rugi dong. juta juga. Iya. Karena hanya 50 juta terima. Iya, Mendingan betul. gua habisin deh. Ya, Gitu kan? iya. Sehingga sampai masa akhir saya terima 100 juta gitu. Iya. Nah, modelnya seperti itu untuk Iya, untuk iya. mengikat. Bagus juga ya, Pak. Gitu. Sip, sip. Ada bisa dibuat namanya tabungan hari tua. Tabungan hari tua. Tabungan hari tua. Sip ini. Boleh, boleh, boleh. Mantap. Sip, sip. Iya. Ini Bu Hani Hoho tepuk tangan. Wah. Bu Hani, halo ya, makasih Bu Hani ya. Ya Pak Moko, ini tadi tentang koperasi, kemudian, nah Rahastra sendiri itu sebenarnya apa nih Pak koperasinya? Apa Rahastra itu nama, Hmm. artinya apa gitu ya? Ya. Ya. Kalau boleh tahu, Jadi Rahastra itu kependekan, kepanjangannya adalah panjang Pak, kepanjangan, kepanjangan saya. kayak jangan kebalik gitu kan. Kepanjangannya adalah Mitra Usaha Sejahtera. Mitra Usaha Sejahtera, jadi singkatnya Rahastra. Disingkat Oh, Rahastra. Mantap. Ya, ya, ya. Nah, itu berawal Keren. dari koperasi sebuah perusahaan, tetapi sekarang kita buka untuk umum. Umum. Jadi awalnya berdiri itu dari Perusahaan, koperasi karyawan, koperasi perusahaan. karyawan. Gitu. Sekarang kita buka untuk umum. Sekarang udah Anggota kita itu ada pedagang kaki lima, ada Wah. dosen, Wush. ada guru, ada pegawai negeri. Yang ada kaki dua nggak ada ya? Yang 5 kaki- semua kaki. yang semuanya benar. lima aja saya masih bingung Pak. Pada saat dia ngendorong kakinya saya lihat juga cuma 4 gitu sama rodanya Empat gitu gitu ya. kan. Oh ternyata ada yang depannya suka gitu. Nah itu Ah, kaki lima keren. gitu. Ya, buat berhenti. Ternyata limanya itu gitu kan. Jadi kita nambah pengetahuan ya Pak. Kaki Bukan lima bahas dari koperasi, situ. bahas kaki. Gitu ya. Jadi kita semua kalangan, ya, Hmm. semua kalangan bisa masuk ke situ. Ya, Dan produk kami memang juga banyak gitu kan. Iya tadi ada tabungan itu, pendidikan tabungan. juga ada Oke. gitu kan. Apalagi Pak? Ada tabungan rumahku, tabungan Tabungan pendidikan, rumahku, ada ya. deposito. Kalau kendaraan ada juga. Kendaraan itu jenis produk pinjaman aja Pak. Oh, gitu. Ada Pinjamannya. ya. Hari ini juga tadi kami sudah meng-approve satu itu dengan model syariah. Oh, ada model syariah. Gimana Sekarang, Pak? sekarang ada. Jadi kita tidak mengenakan bunga. Tidak pakai bunga. Tidak pakai Oke. bunga. Hari ini tadi saya sudah tanda tangan keputusan Ada. kredit Hmm. untuk satu unit motor itu dengan cara syariah.
Jadi jadi sistemnya anggota beli koperasi beli motor dari koperasi yang beli gitu kan. iya. Tapi nggak pakai bunga. Tapi kita jelasin, ini saya beli motor harganya 20 juta. Iya. Sekarang saya jual 23 juta, mau nggak? Oh, iya itu model syariahnya. Modal syariahnya begitulah kurang. Akadnya begitu ya. Akadnya Iya, begitu. Iya. Nah, ini supaya nanti juga bisa Saya bisa. Anggota dulu, daftar Jadi pribadi. dulu. Ya, daftar dulu. Oke. Ya. Ya. Yang mau tanya boleh ya, Yang silakan mau tanya sambil kita dengar ceritanya Pak tentang Moko. koperasi ini juga mungkin koperasi di Bapak Ibu yang itu ya, maksudnya pembentukan koperasi untuk Ya. sebuah perusahaan juga bisa sharing ya. Bisa. Ya, Gitu. sharing. Jadi Ya. bukan melulu masalah rahastranya sebetulnya gitu Ya, tapi koperasi secara Umum. umum. Ya, gitu. Cuman kita melihat bahwa Rahastra ini sudah terbangun dari lama cuman, gitu ya. ya. Pengen Ini tahu contohnya contohnya gitu gitu kayak ya. gini, Ya. bisa seperti ini. Bapak Bisa Ibu yang sampai ingin besar. di sana di mana tuh, di Pempek itu di mana? Bangka Belitung. Palembang, Oh, Palembang. Papel ya, Bucin. Ini ada Pak Mono, saya nabung hari tua sejak tahun 2002. Wah, mantap Waduh. Pak Mono. Boleh nanti ditransfer sedikit. Mantap Pak Mono. Ya. Terus tadi ada tabungan, ada ini ya, pinjaman, terus nah, kalau misalnya jadi ada dua kemungkinan nih Bapak Ibu ya. Membangun koperasi sendiri di perusahaan atau kalau Bapak Ibu pusing ribet mikirinnya, gabung aja di koperasi Rahastra. Nah, sekarang kalau mau gabung di Rahastra apa nih Pak? Caranya, syaratnya. Tapi khusus di di Bandung. Nah, itu areanya gimana Pak? Badan hukum kita ada Jawa Barat. Oh, jadi seluruh Jawa Barat di boleh. Garut, di mana juga boleh. Bisa, tapi harus Bisa. ke di Bandung, harus Ya, ke Bandung gitu ya. harus ke maksudnya. Bandung untuk awal-awal. Cuman Untuk nanti awal saja, ya, untuk awal ya. saja karena biasanya kami lebih mengenalkan itu sok datang ke kantor, lihat kantornya, ini Oh, bukan iya. kontrak, ini punya sendiri, ini punya Kantornya kita, punya sendiri. punya sendiri. Oh. Ya, di Jalan Pahlawan situ. Iya, iya, iya. Ya, sehingga ini yakinkan dulu karena kan memang bicara koperasi ini kan agak berat ya sebenarnya di masyarakat dari sisi Ya. kepercayaan Iya, itu betul. kan. Masalah Image-nya persepsi ya, image-nya tuh image-nya masih udah kurang bagus kurang gitu. bagus. Kesannya tuh ini nitipin uang atau kebalikan ya Pak, kesannya tuh Tempat saya bisa minjem. tempat pinjam gitu kan. Iya. Kalau nabung ya ke bank, kalau Iya, pinjam kalau ke pinjam koperasi. koperasi, Gitu. gitu. Nah, ini kita tunjukin ini loh kantor kita gitu kan. betul. Mekanismenya gimana tuh Mod, caranya? Untuk yang perusahaan atau yang Ya dari perusahaan boleh, nanti dijelaskan boleh. jadi kalau dari perusahaan sebenarnya kita cukup ada MOU aja dulu Oh, dengan pihak perusahaan yang ditunjuk siapa, nanti dari koperasi yang ditunjuk siapa, Iya. untuk berdiskusi dulu Pak, Oh, iya. untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan misalnya kayak tabungan wajib itu 1 bulan sekali ya, misalnya 50.000 gitu kan. Nah ini nanti bagaimana supaya terkoordinir bagian keuangan siap nggak memotong Betul. gitu kan. Nah, iya, Payroll-nya ada perjanjian ya. Ada perjanjian dulu seperti itu gitu kan. Dengan payroll ya. Dengan payrollnya. Apakah nanti yang sudah lewat bank dan yang lain kita semua bisa fasilitasi lah. Iya, iya. Lalu nanti pendidikannya pasti kita juga akan jadwalkan kepada mereka kira-kira kapan ada waktu luang, jangan sampai mengganggu aktivitas perusahaan. Pekerjaan. Kami nggak mau gitu kan. Kalau perlu hari Minggu kenapa tidak Betul. gitu kan. Iya. Dan itu Pelayanannya mantap Ya. sampai hari Minggu nih buka ya. dan pendidikan kita dari jenjang yang paling awal yang pembekalan, pelatihan dasar, kemudian lanjutan itu free Pak. Oh, Woi. Bagi anggota ya, yang Jadi- belum anggota bayar. Jadi anggota itu sudah diajari nabung ya, kalau butuh bisa pinjem dan ada pendidikannya. Ya. Ya, Koperasi jadi ya. tentang koperasi. Karena tadi masih banyak persepsi yang Namanya beda-beda. Keliru. beda-beda, bahkan mungkin keliru ya. Itu koperasi itu milik Siapa? Bapak A gitu loh. Yang koperasi yang punyanya itu anggotanya. Iya. kalau terus- perorangan mekanismenya gimana? Mekanisme tinggal Bapak datang ke kantor kami, nanti ada customer service di sana Oh, iya. untuk bisa disampaikan, cukup bawa fotokopi KTP sama kakak Hmm. untuk dokumen. Kenapa? Karena tabungan di Rahastra ini kita asuransikan Pak. Woi. Ya, jadi kita asuransikan khususnya simpanan saham. Ya, itu ada pokok, wajib, sukarela itu kita asuransikan. Kemudian kalau pinjaman itu juga kita asuransikan Pak. Pinjaman juga Pinjam kita diasuransikan. asuransikan juga dan anggota tidak perlu bayar asuransi itu Oh. Karena dibayar dari siapa? dari koperasi yang bayar. Dari koperasi. Oh. Iya. Artinya kalau pinjaman diasuransikan pada saat ini apa? Misalnya mohon maaf meninggal begitu ya? Ya,
Asuransinya masih asuransi jiwa jiwa ya, sama sakit cacat tetap tetap ya, sampai tidak bisa kerja ya. sampai tidak bekerja. Stroke termasuk. Stroke termasuk. Stroke Oke. termasuk. Kemudian misalnya mohon maaf ada kecelakaan kakinya kepotong dan yang lain nggak Nggak bisa bisa kerja. dikas, itu bisa kita ajukan untuk klaim. Artinya Lunas. utangnya lunas, Utangnya gitu ya. lunas. Kemudian tabungannya kalau dia punya usia produktif ya, dia punya tabungan 20 juta, ahli warisnya itu bisa terima 20 juta tabungan dia plus santunan duka itu 20 juta. Jadi Wah. hanya 40. Manfaatnya banyak sekali ya. Banyak, tapi sekali. saya berharap janganlah yang Oh iya sama-sama. jangan. Kalau bisa tadi kan terus Ya, ya berkembang bersama koperasi. Tadi pinjaman juga boleh buat usaha ya Pak ya? Harus. Harus. Justru kalau untuk konsumtif Konsumtif ya. kita tolak. Oh malah ditolak. Oh, kita tolak. Lah tadi misalnya motor tuh buat Motor- usaha juga berarti ya? Motor itu tidak konsumtif, Pak. Makanya kita lihat. Konsumtifnya apa? Ya, Kriterianya? misalnya untuk beli TV. Oh, Ya, barang elektronik itu. Ya, barang-barang elektronik sebenarnya tidak perlu dia pinjam. Oh, oke, Iya. lebih ke itu ya. Karena itu akan mengurangi gaji. Iya. Sebenarnya iya, pinjaman iya. ini harus meningkatkan. Kalau sekarang dia beli motor buat ngojek, Iya, punya itu tambahan pendapatan. punya tambahan pendapatan. Gitu kan? Iya, betul. Dia beli motor untuk transportasi ke kantor, biasanya naik angkot, Sekarang mahal, lebih irit lebih gitu. irit, sehingga Iya. itu ada nilai ekonomisnya yang bisa untuk membayar. Oh, artinya begitu ya. Ya, makanya yang produktif itu lebih diutamakan begitu. Lebih diutamakan. Ya, jadi Oke. pinjaman jangan sampai mengurangi pendapatan. Tapi Pendapatan. pinjaman ini harus meningkatkan pendapatan. Oke. Itu yang boleh. Mantap. Sip, Keren. sip, sip. Oke, ada komentar dari Ibu Emil Gusi. Tidak semua orang keren jadi artis, sebagian ada yang jadi HRD. Iya. Terima kasih, Bu. Maksudnya belum tentu nih. Maksudnya kita yang keren atau apa? Yang jelas kita HRD, Pak. Oh, itu Entah HRD. keren atau tidak Ya. itu nggak masalah. Ibu Tata Dewi, masa jabatan ketua koperasi berapa lama Pak dan berapa kali periode maksimal gitu ya. Ya. Nah ini sekalian Pak nanti Ya. apa bedanya pengurus, manajer gitu ya? Ya. Ya. Oke, jadi di Organisasi undang-undang ya. di undang-undang dikatakan bahwa masa kepengurusan itu paling lama 5 tahun satu periode. 5 tahun, wah, kayak Ya. presiden ya? Ya, 5 tahun. Presiden Jadi koperasi. Iya. terserah koperasi masing-masing. Oh, Mau boleh. 1 tahun boleh, Oh, mau 2 boleh. tahun boleh, Oh, mau 3 tahun oke. boleh, tapi kalau 6 tahun nggak boleh. Oh, Maksimal 5 tahun. 5 tahun. Ya, Gitu. ya. Periodenya kemudian mau boleh maju lagi dan yang lain tergantung kebijakan internal. Tergantung kebijakan internal. Internal Jadi koperasi. siapa yang menentukan nih Pak Ya, kalau kebijakan? kalau yang menentukan sebenarnya itu dalam rapat anggota. Rapat anggota. Ya, Nah jadi- itu sekalian Pak, apa Ya, itu? mekanismenya adalah seorang pengurus itu membuat sebuah konsep atau draft, Hmm. gitu kan? Misalnya dari 3 tahun mau dirubah menjadi 5 tahun, itu menjadi pola kebijakan. Pola kebijakan. Nah, pola kebijakan pengurus ini nanti kita tawarkan ke RAD untuk RAT. ya, supaya nanti bisa masuk minimal di anggaran rumah tangga, Oh, oke. Gitu kan? Anggaran rumah tangga. di anggaran rumah tangga. Ya. Nah, sehingga nanti kalau di situ nanti peserta RAT-nya juga sudah oke, sah secara Sah hukum. secara hukum. Bisa Ngomong-ngomong dilakukan. MAT itu apa? RAT itu Rap. kan tikus ya. Nah, rapat anggota tahunan. Oh, Nah, itu. Rapat anggota Jadi tahunan. apa itu Pak ininya? Apa Ya, namanya? rapat anggota tahunan itu Secara sebenarnya organisasi itu bagaimana? secara organisasinya pengurus dan pengawas itu kan diangkat oleh anggota. Maka dia secara periodik tahun 31 Setiap tahun. Desember itu dia harus melaporkan semua kegiatan dan usahanya di mata anggota Di sebagai mata pemilik. kita. Sebagai pemilik. Sebagai ya. pemilik. Hmm. Nah, itu hukumnya wajib. Duh, hukumnya wajib. Jadi kalau Wajib. ada koperasi yang nggak pakai RAT Itu sudah melanggar melanggar undang-undang. undang-undang. Oke. Gitu aja. Jadi wajib RAT. Wajib. Rastra Minimal 1 tiap tahun tahun ya, satu Pak? kali. Rastra setiap bulan Februari. Setiap bulan Februari. Ya, Oke. batasnya itu adalah bulan Maret. Maret ya. Kalau 3 primer bulan. itu, ya kita di bulan Februari dan itu sudah menjadi keputusan di kebijakan pengurus itu tidak boleh lebih dari bulan Maret. Oke. Jadi sudah dibatasin Maret harus sudah. Harus Januari RAT. boleh, gitu Oh, kan. oke. Tapi lewat Februari berarti ada apa-apanya. Oh, Laporannya nggak benar. Ya, gitu. ya. apa ada ya? Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau kayak Pak Moko ini
apa Pak? Boleh Ya. apa bedanya tadi sama Ya, di situ tuh ada pengurus, ada pengurus, ada pengawas, ada manajer. ada manajer Pak Ya. Moko ya. Posisi saya adalah di manajer. Jadi kalau Oke. saya ini kalau pengurus sama pengawas tadi dibatasi oleh periode waktu, Ya. kalau saya profesional Oh, ini terpisah ya. bisa. Ini saya takutnya Ibu Tata tadi membayangin Pak Moko kok bisa 25 tahun gitu ya. Saya profesional. Gitu ya, saya Ya. takutnya mungkin itu pertanyaannya ke Jadi sana. saya tidak masuk dalam tataran pengurus, saya juga tidak masuk dalam tataran sebagai pengawas. Hmm. Tapi saya di manajer yang membawai semua operasional. Jadi istilahnya pengurus itu apa kayak Pengurus mengangkat. gitu Ya, ya. pengurus mengangkat seorang manajer untuk pelayanan. Pelayanan. Semua Jadi pelayanan. bukan pengurusnya yang melayani, Ya, itu bukan. kita nggak ada pengurus ngantor, diusir sama saya. Pengurus nggak boleh ngantor ya. Karena nggak boleh ngantor. Oke, Pengurus dia pengurus hanya membuat buat kebijakan-kebijakan aturan, tadi. buat kebijakan. Lalu Kebijakan. kalau dia datang ke kantor itu untuk mengontrol kami. Gitu ya. Ya, fungsinya adalah itu. Fungsinya Jadi, itu. Kalau apa yang namanya misalnya ini sesuai standar operasional prosedurnya apa enggak? SOP-nya dijalankan SOP-nya atau jalannya tidak? apa enggak? Itu Ah. tugasnya pengurus. Wilayahnya Kalau pengurus. itu loh, pengawas ngapain? Pengawas Nah, ngapain Pak? itu kan sebenarnya kan itu harusnya pengawas. Iya. Enggak. Jadi pengawas justru mengawasin pengurus. Oh, Apakah di gitu. dalam membuat kebijakan itu melanggar tatanan undang-undang, anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau tidak? Untuk kepentingan kelompok atau bukan? Itu Iya. melihat tataran dari sisi kebijakan yang dibuat oleh pengurus. Pengawas bergerak. Tapi di sisi lain pengawas boleh masuk. Boleh Tapi masuk. ke manajemen. Iya, Tapi izin sama pengurus Pengurus. dulu. Oh, supaya oke. tidak saya ini nggak bingung ini. Iya, Yang saya ikutin komandannya siapa? Gitu gitu kan, ya. pengurus apa pengawas? Saya tetap pengurus satu gitu. Oke, mantap Oke, ya. oke. Jadi kita jadi banyak tahu tentang koperasi ya. Koperasi ya. Jangan takut dan jangan punya persepsi negatif tentang koperasi karena buktinya sudah ada. Kalau melakukan dengan benar, maka bisa berjalan dan lebih maju. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Oh, Ibu Jen terlambat, nggak apa-apa Bu, nggak harus push up. Terima kasih sudah Terima kasih bergabung, sudah Bu Jen. bergabung lagi. Pak Adit, bagaimana jika ada karyawan yang tidak perform namun tidak bisa di-cut karena ada pinjaman di kantor koperasi? Jadi ada karyawan tidak perform, Sedang, tapi sedang dia ada masih punya pinjaman. pinjaman di koperasi. Hmm. Gimana Pak? Ya sebenarnya kalau terjadi karyawan ya, ini bisa pasti karyawan. Karyawan ya. ini. Karyawan kemudian nanti ketika dia bermasalah lah, Bermasalah anggaplah gitu begitu ya, masalah di pekerjaannya. Di pekerjaan padahal masih punya utang, Iya, gitu kan. Itu gimana? Nah, ketika HRD-nya ini mau mengkat, iya. harus koordinasi dulu dengan pihak koperasi. Hmm. Hak apa yang bisa dia berikan untuk menutupi itu. Iya. Nah, kalaupun misalnya orang ini juga memang sudah tidak bisa diselamatkan sama sekali, ya ini mau nggak mau harus tetap dilakukan. Jadi Oke. PHK-nya tetap dilakukan. Tetap dilakukan. Iya. Kalau memang dari pihak perusahaan memang harus Nggak mem-PHK. bisa mempertahankan lagi. Tidak gitu, bisa ya. mempertahankan lagi. Artinya memang koperasi nanti di situ ada risiko. Ada resiko. Ada risiko. Makanya dalam koperasi itu risiko itu ditanggung oleh anggota. Yang namanya simpanan pokok, simpanan wajib. Iya. Gitu kan? Simpanan pokok, simpanan wajib. Simpanan wajib itu menanggung risiko selisih ini. Oh. Tapi dalam perjalanannya kalau koperasinya itu sudah dikelola secara profesional, itu punya dana cadangan. Dana Tapi cadangan. dana cadangan ini adalah bukan dana cadangan yang umum, tapi namanya cadangan risiko. Cadangan Itu di luar, risiko. ya, Iya. tapi di luar dana cadangan lah, gitu Iya. kan. Cadangan risiko namanya. Iya. Nah itu adalah untuk mencadangkan hal-hal yang seperti Apabila- kalau memang sudah tidak memungkinkan sama sekali. Iya, iya. Tapi kalau Pak sebulan lagi bisa nggak supaya nanti bisa lunas gitu kan? Nah, karena kalau bertahan lama perusahaan kasihan, Jadi masalah. Iya. ya. gitu kan? Betul, betul. Karena ini nanti bisa menjadi imbas Ke yang lain virus ya, yang lain. ikut sama. Nah ini yang gitu. menjadi Itu mungkin persoalan. juga gaji terakhirnya bisa kita Ya. Iya, tadi makanya Ya, diminta koordinasikan. koordinasi Koordinasi. gitu ya. Dan Jadi- sebenarnya kalaupun dia di-cut dari perusahaan tuh masih menjadi anggota koperasi ya Pak, Masih bisa. sebenarnya. Jadi Masih masih bisa. bisa nyicil sebenarnya. ya, gitu, datanya harus juga nyicil. masih ada. Ya. Iya. Jadi jangan Gitu, Pak Adit. jangan tidak jadi ngekat karena dia masih punya. Iya, Ya, jangan nggak terus bisa. begitu Nggak ya. boleh. Oke, oke. Ya, sebentar kita belum ngasih pertanyaan. Nah, ngasih pertanyaan dulu ya. Jadi tentang koperasi nih. Tentang berarti ya. koperasi ya. Apa nih pertanyaannya ya? Jadi ada manfaat ya, manfaat
ada berapa yang manfaat ini? Manfaat. Atau ini saya punya pertanyaan. Bos, petinggiin. Pertanyaan begini. Oke, 5 menit. Sebenarnya baru saja kita memperingati Hari Koperasi Nasional, ya. Tanggal berapa Hari Koperasi Nasional? Yes. Tanggal Ya, Bu Jen nanti kita jawab ya. Atau sambil jawab, ya. Bapak Ibu, tanggal berapa Hari Koperasi Nasional? yang benar dan paling cepat berapa? Ya, sambil kita jawab pertanyaan Bu Jen, Pak, saya basic di perkebunan kelapa sawit. Nah, salah satu kewajiban perusahaan membentuk koperasi, tuh. Bersifat kemitraan dengan masyarakat. Nah, untuk manajer koperasi tadi, Pak, itu dari perusahaan atau gimana? Ya, apa bedanya tupoksi ketua koperasi dan manajer? Ya, nanti. Ya, Bu Jen ini dijawab. Ya. Jadi kalau manajer koperasi itu sebenarnya boleh di luar Boleh di perusahaan. luar perusahaan. Boleh. Ya. Ya, jadi karena Pak manajer itu sifatnya adalah profesional. Jadi siapapun boleh masuk ke situ. Boleh menjadi manajer koperasi. Boleh menjadi manajer koperasi selama bisa Mampu gitu ya. mampu ketentuan-ketentuannya sudah dipenuhi. Ya. Itu. Terus berarti melibatkan masyarakat, boleh dari masyarakat, Boleh. tidak harus dari Ya. perusahaan. Bisa sebaliknya kalau anggota jadi manajer bisa nggak? Anggota Nah, bisa. anggota jadi manajer bisa, boleh? Bisa, Oh, boleh. Boleh ya? Oke, Boleh. Tapi Sip. dia secara profesional juga Iya. di fungsi manajer Iya. gitu Iya, ya. harus Ya, profesional. profesional Ya. di situ. Kalau tadi pertanyaannya tupoksi bedanya ketua koperasi dan manajer, Pak. Ya. Secara singkat Secara apa? singkat tupoksinya, kalau pengurus dan pengawas ini adalah pengurus. Pengurus itu pertama sebagai apa namanya? Pengontrol. Pengontrol, Itu apa sih namanya? pengendali, Mengawasi. mengawasi Ya. gitu. Untuk mengawasi, fungsinya untuk mengawasi. Kemudian yang kedua adalah pengurus itu membuat Kebijakan. kebijakan, Hmm. ya, membuat kebijakan yang bisa dilakukan nanti oleh seorang manajer. Kemudian berikutnya adalah mengarahkan organisasi ini pada visinya, Ya. ya, itu tugas dari bagian dari pengurus. Ya. Nah, kemudian manajer tugasnya apa? Tugasnya manajer itu adalah menjalankan apa yang sudah menjadi kebijakannya pengurus. Oke. Nah, jadi eksekutornya Eksekutornya adalah adalah manajer. manajer, yang pembuat konsepnya adalah Pengurus. Gitu. Oke. Kalau di dalam negara kita itu pengurus itu DPR, Pengurus DPR, manajer itu presiden. manajer itu presiden. Jadi pengurus itu legislatif. Ya, ini eksekutif. Iya, gitu. betul. Karena Legislatif pengurus gimana? mewakili anggota rakyat Ya, gitu ya. Kalau Gitu. pengurus itu diangkat dan diberhentikan oleh anggota, kalau manajer itu diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus. Makanya Oh. pada saat RAT yang berhak di depan itu adalah pengurus, manajer Bukan di manajer. belakang. Sip. Sip. Mantap. Ini udah ada yang jawab, Oke, Pak. sudah ada banyak yang menjawab. Ya, Bu Hasta. Ibu siapa, Pak? Ibu Saya Hastari Ajeng itu 12 Juli betul? Ya, 12 Juli. Oke, Bu Hastari, kemudian Ibu Tita nih. Ibu Tita 25, Tita. Tita 25 ya, Ya, Ibu Emil, Emil, kemudian dan Oktora. Oktorasil. Ya, Ya, Pak itu mau dicatat. ya, tolong dicat itu Ya, catat. jadi pemenangnya Uish. Oh, iya. pemenangnya adalah Ibu Ibu Hastari, Hastari Ajeng, Ibu Ibu Titata Tita 25, Ibu Emil Gusi, dan Ibu Oktora Nisil. Ya. Oktorasil. Ya, oke. Ya, dapat 25.000 voucher Bapak Ibu seperti Hmm. biasa, konfirmasi ke nomor ini WA untuk nama jelasnya, kemudian dari mana ya. Ya, konfirmasi ke nomor ini. Ya, nanti akan ada pertanyaan dan data yang diminta. Oh iya, Ya. konfirmasi aja ke nomor ini ya untuk Ya. mendapatkan voucher 25.000 IG live hari ini. Ya. Lalu ada 3 orang lagi pemenang yang memberikan pertanyaan. Ada kok lari nih. Ada Ibu Tata Dewi, ya, Ibu Tata Dewi. Kemudian Pak Adit dan Ibu Jen. Oke. Ya, ada 3 orang lagi
Dapat Ibu Tata 25.000. Dewi, ya, Ibu Tata Dewi, Pak Adit, dan Ibu Jane. Untuk Ya, apa tuh tadi pertanyaan-pertanyaan. Ya, karena ini belum ada yang sharing. Iya. Ya, Pak, sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Ya, Nyesel jadi nggak saya nggak jawab, jawab aja, Pak. Ya, oke, ini sudah. Ya, Bapak Ibu Sengators, seperti minggu lalu, kali ini kita juga punya acara yang namanya Tawon. Tawon ya? Di Sengat Tawon. No. Tawon adalah tawaran kerja online, ya, Ya. tawaran kerja online. Jadi kami sekarang menerima kalau Bapak Ibu mau mengumumkan gitu ya, lowongan yang ada di perusahaan Bapak Ibu, ya. Free, gratis, dan buat teman-teman yang mau cari, yang lagi cari kerjaan gitu, baru lulus ataupun yang pengen pindah kerjaan, ya, pengen pindah kerjaan, Tawarannya. ya, silakan dibacakan. Ya, caranya adalah di sini nanti ada nama jabatan yang posisi yang lowongan, kemudian ada kode, itu ya, ada lokasi. Info lebih lanjut hubungi nomor ini. Ya, info lebih lanjut hubungi nomor ini dengan menyebutkan jabatan dan kodenya. Ya, Pak Andreas, silakan. Ya, yang pertama ini ada sales eksekutif. Sales eksekutif ini penempatannya di Bandung. Kodenya SLE. Ya, Bapak Ibu. Ini kemudian ada Staf HRD. Staf ya. HRD ini, Ini yang Bapak keren Ibu. tadi, Bu. staf HRD yang keren. Keren tadi kan. Staf HRD penempatan Ya, Bandung semua artis juga. keren. Ya. Kemudian kodenya itu SHR, ya. Tuh, kemudian ada staf Staf admin admin online. Ini penempatannya di Bandung juga, kodenya SAO. Ya, Bapak Ibu, ini untuk di Bandung. Saat ini kami memang kebanyakan baru di Bandung. Nanti Bapak Ibu kalau bisa kirimkan Ya, lokernya silakan lokernya ke kami. Untuk daerah manapun kami terima. Ini untuk sistem analis, penempatannya di Bandung juga, kodenya SA. Ya, Bapak Ibu. Kemudian Marketing kain. marketing kain. Ini penempatannya di Bandung juga. Ini kodenya MK ya, Bapak Ibu. Untuk di Bandung juga ini, marketing yang bagian kain. Kemudian ini ada mobile game Programmer. programmer. Ya. Penempatannya Bandung juga, kodenya MGP. Ya, Bapak Ibu. Bukan EGP ya, Pak? Bukan EGP. EGP ya. Bukan. Tadi mobile game programmer, ini desainer ya. Sekarang mobile game designer. Ya. Ya. Jadi kita butuh desainernya baru Desainernya. dibuat programnya. Ini penempatannya di Bandung juga, kodenya MGD ya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada marketing canvas. Ya, marketing canvas tuh jalan-jalan keliling-keliling. Keliling-keliling ya, Ya. bawa barang gitu Bukan ya. kanvas lukisan ya. Penempatannya Bandung juga, kodenya MGV ya. MGV. Ya, kanvas. Betul. MGV ya. MGV. MCV ya. MCV, ya. MCV. MCV ya. Oke. Kemudian ini front end developer. developer. Ya, Bandung, kodenya FED. Kodenya FED ya. Ini penempatannya Bandung juga. Kemudian ada digital sales coordinator. Penempatannya Bandung juga. Kodenya DC ya. Kodenya DC. DC. Oke, kemudian assessment and research. Apa bawah? Assessment and research staff. Assessment and research staff. Penempatannya Bandung, kodenya ARS ya Bapak Ibu. Kemudian ada salesman and sales girl. Ini penempatannya Bandung juga, kodenya SLS. Ya Bapak Ibu. Kemudian telemarketing yang terakhir dari kami, telemarketing penempatannya Bandung juga, kodenya TLM. TLM. Oke. Ya Bapak Ibu, Ya. itu kebetulan kami sekarang banyaknya di Bandung. Kembali lagi, jika Bapak Ibu yang dimanapun ingin menitipkan lowongan kerja ke kami, boleh hubungi nomor ini. Nanti kami akan iklankan gitu ya, akan Ya, promokan, akan Kita tawonkan. lawankan gitu ya. Ya, baik. Oke. Ada yang mau sharing? Masih ada waktu beberapa menit lagi, silakan. Nah, kalau
Pak Moko tadi Rahastra, kemudian tadi kan ada, nah tadi kan bagus-bagusnya lah ya. Sekarang apa sih susahnya gitu? Apa sih sedihnya bahkan? Apakah susahnya ketika mengelola koperasi, kesulitannya ada di mana? Terus Ya. barangkali udah ada tipsnya sekalian Ya. gitu. Waktunya silakan Pak. Masih cukup, masih cukup. Cukup ya. Cukup Pertama, kesulitan kami ketika kami memasarkan. memasarkan. Ya, karena dari dalam perusahaan lalu keluar ini butuh untuk Oh, memasarkan. tadinya kan karyawan langsung jadi Langsung anggota. itu udah tinggal Sekarang disuruh jadi. Gitu. sekarang umum nih. Sekarang kan kita harus jualan. Iya. Nah, pada saat kita jualan koperasi inilah sebenarnya kita mengalami kesulitan dengan nama koperasi ini gitu kan. Iya. Karena memang penilaian masyarakat terhadap koperasi kurang baik. Ya. Sehingga Masih beda persepsi masyarakat ini, masih banyak salah persepsi. jadi bendera yang kita jual ini nggak laku gitu kan. Hmm. Nah, ini yang saat itu ya boleh dibilang jungkir balik saya. Jungkir balik. Saya harus Akrobat. Kontrol. ya, saya harus berjuang sendiri di situ karena staf saya masih 3 orang waktu itu. Oh, Saya suruh Sekarang diam berapa, di Pak? tempat. Sekarang baru 19 lah belum. 19. Ya. Di dalam lalu saya yang keluar. datang ke orang-orang, datang Oh, ke ya. komunitas-komunitas, datang ke kelompok. Dan itu dari yang kami datangin tidak semuanya menerima. Iya, betul. Sakit hatinya, gitu kan. Tapi kembali lagi, ketika saya menjual produk ini atau menjual koperasi ini, niat saya adalah saya ingin menolong orang kok Iya. melalui ini, gitu kan. Ya. Sehingga ketika orang yang ditolong tidak mau, oh saya tidak sakit hati. Ya. Iya. Itu untuk ngobatin diri, Pak. Betul. Supaya tetap Tapi- semangat, gitu kan. Tapi memang niatnya bagus kan? Iya kan niatnya kita bagus gitu sehingga nanti di situ saya bisa mengatasi persoalan-persoalan ini. Iya, betul. Ya, oke. Ini juga banyak pertanyaan, Bu. Pak, tadi nggak, kita kan masih Ya, masih ada ya. ada waktu lah ya. Depan. Oke, terima kasih Pak Moko. Tadi yang penting semangat tetap bangun koperasi kalau Iya. nanti di umum ya. Iya. Pak Adit, kalau tadi karyawan udah di-cut terus jadi masih anggota, boleh ya? Nilai. Karena kan tadi organisasi berbeda Pak. Iya. Jadi perusahaan dia sudah di-cut, karyawan tadi masih boleh jadi anggota. Karena syaratnya keluar jadi anggota apa Pak? Kalau dia dianggap, oh saya keluar dari Kalau anggota. keluar ya ketika dia sudah mau mengundurkan diri itu ada surat pernyataan. Oh, mundur. jadi mau masuk itu daftar, kalau mau keluar ya Dia juga mundur, harus mundur. gitu ya. Gitu Pak Adit ya. Bu Jen. Kalau Bu Jen, Pak, gimana tips karyawan mau ikut koperasi karyawan? Ini promosinya tadi jungkir balik Iya. ini. Tapi kalau karyawan sih mungkin masih lumayan ya Pak. Ya. Kalau karyawan sebenarnya ketika wadah ini sudah siap, mereka nggak susah kok. Gitu Iya, aja. iya. Jadi bagaimana sekarang menyiapkan wadah koperasi ini yang betul-betul bisa dipercaya, Iya. gitu kan? Bisa dipercaya sehingga kalau sudah bisa dipercaya oleh karyawan, mereka nggak usah disuruh. Oh, Dia datang gitu. sendiri jadi Iya, anggota iya. gitu. Oke. Ya, jadi tak balik. Ya, oke. Tadi kan 8 masih bisa sejam ya. Sedikit lagi. Oke. Kita kan potongnya di 8.15 ya. Oke ya. Ya, ada beberapa pertanyaan aja ya ini ya. Kalau tadi karyawan masih jadi anggota tapi sudah di-cut, apakah koperasi ada kolektor untuk penagihan, Pak? Ya, kalau di koperasi itu sebenarnya bukan kolektor. Kalau kita namanya bukan kolektor, apalagi debt, bukan. Bukan, apalagi ada departemen yang bagian itu. Kami namanya adalah tenaga pembina lapangan. Oh, jadi Oh. pakai pembinaan Ya, Pak. Ya. makanya kalau ada yang agak seret bayar, Hmm. itu kita datengin, kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol. Oh. Masalahnya apa? Iya, iya. Ngajak Kenapa? makan nggak? Biasanya disuguhin malah. Disuguhin malah ya. Ini mau Ya. nagih malah disuguhin. Di situ sehingga tetap pendekatan secara personal ini yang kita bangun. Kenapa? Karena nilai-nilai manusia yang kita angkat. Oke. Ya, bukan duitnya. Bukan duitnya. Betul. Duit penting tetap. Ya. Duitnya Duit tetap penting. penting. Tapi ngambilnya bukan duitnya, tetapi dari hatinya duitnya akan ngalir sendiri gitu. Oh, betul. Sentuh hatinya ya. Ya, kalau bisa. Ini Bu Hani Hoho, Ya, Bu Instagram Hani. Koperasi Rasa Rasa bisa dicek. Oke, terima kasih Bu Hani. Bu Hani ini anggota mungkin ya? Ya. Stafnya Pak Oh, Moko. stafnya. Oh, stafnya. Oh. Ya baik, Pantas. karena waktunya juga sudah mulai habis gitu ya, Iya. menipis habis. Jadi Pak Moko ada pesan 1-2 kata?
sedikit saja. Ya, Jangan takut berkoperasi, jangan takut. tetapi berkoperasi. telitilah koperasi yang tempat Anda akan menjadi anggota. Yes. Sehat apa tidak? Sehat atau tidak? Terima kasih Pak Moko. Terima kasih Sama-sama. sudah Terima kasih Sama-sama. sharing-nya. Ya baik Bapak Ibu teman-teman. Hujan aja di Ujian ujung. sudah ya di ujung. Oke. Pak, misalnya koperasi bentuk 1 tahun, apakah sudah wajib pembagian SHU? SHU Pak. SHU itu dibagikan setiap periode 31 Desember. Jadi Itu setahun ya, Pak? wajib. Ya. Ya wajib. Oke Wajib Bu. di- Wajib ya Bu ya. Setahun Oke. Ya, Ibu Mandaski persen dengan reaksi buat persepsi positif koperasi hingga bereaksi positif. Ya, terima kasih Terima Ibu kasih. Manda. Ya, oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, para senator sudah bergabung. Kita ketemu lagi Rabu minggu depan. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.